Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini Idul Adha di tahun 1445 Hijriah. Kita sholat Idul Adha di Masjid Baitul Masrur Cigintung, Sadabumi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Waalaikumsalam. Saudara kita datang dari Sadahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tarto. Alhamdulillah. Ayo. Jam 6.35 kita akan mulai sholat nafal Idul Adha di Masjid Baitul Masrur Cigintung. Sadabumi, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita salat Idul Adha alhamdulillah akan segera dilaksanakan. Imam salat Idul Adha Bapak Maulana Jajang Khalid Ahmad dari Tasikmalaya, sekaligus khotib dan imam sholat Idul Adha tahun 1445 Hijriah di Masjid Baitul Masrur Cigintung, Sadabumi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, daerah Jateng 1. Allahumma ighfirli dzunubni waftah li abwaaba rahmatika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di takbir yang pertama sampai ke 6 biasa dilepas sini ya di pinggir. Nanti juga pas rakaat kedua nanti Allahu Akbar lagi sebelum yang kelima, jadi di pinggir tangan menjadi pinggir kanan. Baru nanti setelah yang kelima baru dilipat. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. La yanalu Allaha wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Surah Al-Had ayat 38. Artinya, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak pula darahnya, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan darimu. Demikianlah Dia menunjukkan mereka bagimu supaya kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu dan berikan kabar suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Had ayat 38. Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha rahimakumullah, dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salah satu ibadah sunnah. Mudah-mudahan kita ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat serta salam semoga selamanya tercurah untuk Nabi Agung Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sidang Al-Adha rahimahullah, pada kesempatan ini khutbah yang disampaikan adalah khutbah Idul Adha Sayyidina Amirul Mukminin Hadzrat Mirza Masrur Ahmad Taibatul Nasir Khamis Taiballahu Ta'ala Binasil Aziz tahun 2003 tanggal 29 Juni. Ini adalah edaran yang dari pusat kemarin. Jadi khutbah uzul ini ada 15 halaman. Jadi untuk itu bapak-bapak atau ibu-ibu dimohon kesediaannya untuk bisa mendengarkan dengan baik. Huzur bersabda, hari ini merupakan hari raya Idul Adha di sini. Di Pakistan dan banyak negara lainnya juga Id telah dirayakan pada hari ini. Di beberapa tempat telah dirayakan kemarin. Demikian juga di Saudi Arabia. Hari ini disebut juga dengan hari raya Idul Qurban. Di Pakistan, para Ahmadi harus mengorbankan perasaan mereka juga pada Id ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, para Ahmadi memiliki kebiasaan untuk memberikan pengorbanan harta. Bahkan di zaman ini tidak ada yang meraih pemahaman mengenai memberikan pengorbanan jiwa dan pengorbanan harta demi Allah Ta'ala dengan ikhlas, sebagaimana yang telah diraih oleh para Ahmadi. Oleh karena itu, membelanjakan harta untuk mengorbankan domba, kambing, sapi, dan lain-lain, serta menginfakkannya sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW merupakan suatu kebahagiaan yang tidak dapat diperkirakan bagi para Ahmadi, dan sulit untuk membayangkan bagaimana perasaan para Ahmadi yang tidak dapat melakukan pengorbanan tersebut. Para Ahmadi dipenjarakan karena kejahatan, tanda kutip, menyembelih hewan di rumah mereka sendiri. Bahkan kali ini dikatakan bahwa melaksanakan sholat Id juga merupakan tindakan kriminal, dan hal ini juga dilarang di sana.
Padahal dalam penjelasan terhadap undang-undang yang di bawahnya para amali telah dilarang, Mahkamah Agung sendiri telah memberikan keputusan bahwa para amali boleh melaksanakan ibadah dan ritual mereka di dalam tembok rumah mereka. Namun karena rasa takut kepada para ulama atau karena permusuhan dan penentangan pribadi dari beberapa pejabat, para amali juga dilarang untuk melakukan kurban. Orang-orang ini lebih takut pada manusia dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Mereka tidak tahu bahwa kezaliman tidak akan dapat bertahan lama. Orang-orang yang mabuk kekuasaan ini suatu saat akan dicengkram oleh Allah Ta'ala, insyaallah. Berusaha untuk menyalurkan gejolak perasaan itu ke dalam doa-doa di hadapan Allah Ta'ala. Di dalam doa-doa terdapat kekuatan yang besar. Semata-mata doa, rintihan, kegelisahan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Hazrat Hajrah alaihissalam dan Hazrat Ismail alaihissalam lah yang telah mengalirkan mata air dan juga menjadikan tempat itu sebagai kota yang dipengaruhi yang kota yang berpenghuni dan menjadi kota dan menjadi pusat Islam. Jadi diceritakan di dalam kisahnya itu ketika Hazrat Ismail masih kecil meronta-ronta menginginkan air dan Siti Hajrah atau ibunya bolak-balik sofa dan bawa, dan kemudian setelah itu dengan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari telapak kaki yang diitukan Nabi Ismail itu, maka keluarlah yang disebut dengan sekarang dengan air Zam-Zam dan kota Mekah yang sekarang menjadi pusat Islam. Ini adalah kekuatan satu pengorbanan yang beribu-ribu tahun sampai sekarang masih berjalan. Ini rahasia-rahasianya dari pengorbanan di dalam agama. Kemudian oleh karena itu menjadi tugas kita untuk tidak hanya mengambil pelajaran ini dari Idul Kurban bahwa kita telah melakukan pengorbanan hewan lalu berhenti sampai di situ saja. Hal utama yang melatar belakangi ruh pengorbanan adalah keinginan akan keridhaan Allah serta ketakwaan yang akan berguna dalam setiap jenis pengorbanan kita. Pengorbanan hewan sebagai ganti nyawa manusia ini bukan hanya sekedar ditetapkan sebagai sebuah ekspresi lahiriah saja, melainkan ketika Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berkurban pada saat haji atau Id, bersamaan dengan itu dia juga telah menjelaskan bahwa kurban tersebut baru akan diterima ketika dipersembahkan dengan memperhatikan ketakwaan dan dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah menetapkan contoh-contoh bagi banyak perintah penting dalam syariat Islam. Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk mengorbankan dirinya di jalan Allah Ta'ala dengan segenap kemampuannya, dengan seluruh wujudnya. Alhasil pengorbanan secara lahiriah telah dicontohkan untuk kondisi ini, tetapi tujuan sebenarnya adalah pengorbanan ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la yanallallahu luhumha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi daging kurban kalian tidak akan sampai kepada Tuhan dan tidak juga dengan darahnya, melainkan ketakwaan kalianlah yang akan sampai kepadanya. Jadi sedemikian rupa takutlah kepadanya sehingga seolah-olah kalian mati di jalannya, dan sebagaimana kalian menyembelih kurban dengan tangan kalian sendiri, dengan demikian juga hendaklah kalian disembelih di jalan Tuhan. Ketika suatu ketakwaan kurang dari derajat ini, maka ketakwaan tersebut masih memiliki cacat. Alhasil inilah ketakwaan dan inilah pemikiran yang harus dimiliki oleh orang yang berkorban. Jika tidak, pengorbanan lahiriah tidak ada artinya. Bagaimanapun ini adalah perbuatan mereka. Namun jika para ahmadi ingin mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, maka mereka harus mengintrospeksi diri mereka seraya menjalani ketakwaan. Jika dalam diri kita ada ketakwaan dan setiap perbuatan kita dilakukan demi keridhaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala yang Maha mengetahui keadaan hati kita dan mengetahui perasaan kita dapat memberikan ganjaran atas pengorbanan kita meski tanpa hewan kurban.
Jadi ini harus kita tahu oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Meski kita tanpa hewan kurban, tetapi banyak seperti yang dikorbankan perasaan-perasaan di dalam hati, terutama oleh sekarang yang dialami oleh jemaat atau oleh amal di Pakistan, Aljazair, Burkina Faso dan sebagainya. Allah Ta'ala dapat menerima haji seorang yang soleh meskipun ia tidak berangkat haji, karena ia memenuhi hak seorang hamba, dan Allah Ta'ala dapat menolak haji jutaan jamaah yang telah melaksanakan haji. Ya, bapak-bapak atau ibu-ibu bisa lihat di berbagai media sosial, di YouTube dan sebagainya. Jadi banyak yang naik haji, jutaan yang naik haji, tapi bagaimana perilaku seorang haji itu kalau seorang haji yang mampu. Tetapi diceritakan di dalam satu kisah bahwa seorang yang tukang sol sepatu, kemudian dia sudah berniat naik haji. Ketika sudah uang terkumpul, tetapi melihat keadaan tetangganya yang keadaannya kekurangan, maka itu uang yang untuk naik haji itu dia berikan kepada tetangganya. Maka diceritakan di dalam satu kasyafnya Rasulullah SAW bahwa orang itu telah menunaikan haji. Ini salah satu cerita. Nah, ini mungkin juga menginspirasi juga untuk kita. Jadi bukan hanya ritualnya haji saja, kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan dan menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha rahimahullah. Jadi Allah Ta'ala berkuasa untuk menerima pengorbanan kita juga jika dilakukan dengan niat yang baik, dan kita dapat memberikan pengorbanan kita dalam corak yang lain untuk meraih ridho Allah. Akan tetapi hendaknya kita harus berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan juga kita taufik untuk melakukan kurban pada hari ini dan menghancurkan rencana-rencana para penentang. Semoga Dia menciptakan ketakwaan dalam diri kita yang merupakan ketakwaan yang hakiki, ketakwaan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dari diri kita, ketakwaan yang Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita, yang telah dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum sebagai hasil dari pensucian dan tarbiyat beliau SAW, dan mereka jadikan sebagai bagian dari kehidupan mereka yang setiap detiknya mereka lewati dengan pengorbanan yang contoh-contohnya merupakan teladan bagi kita. Di zaman ini Allah Ta'ala telah memperbaharuinya melalui perantaraan Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan beliau alaihissalam telah berulang kali menasihatkan kepada kita untuk menapaki jalan-jalan ketakwaan. Jika kita berhasil meraih standar ketakwaan ini dan menciptakan suatu hubungan yang khas dengan Allah Ta'ala, maka penentangan ini secara berangsur-angsur akan hilang, insya Allah. Kita akan dapat melaksanakan semua rukun ibadah kita. Sekarang dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat sudah tersebar luas di seluruh dunia, dan para amal juga pergi melaksanakan haji dari manapun mereka dapat dengan mudah pergi berhaji. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi suci selama Allah Ta'ala belum menjadikannya suci. Ketika ruhnya tersungkur di singgasana Allah Ta'ala dengan kehinaan dan ketidakberdayaan, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya dan ia akan menjadi mutaqi. Pada saat itu ia akan menjadi mampu memahami agama Rasulullah SAW. Tanpa hal itu, apa yang ia sebut sebagai agama serta segala ibadah dan sebagainya yang ia kerjakan hanyalah sekedar perkara formalitas dan pemikiran yang ia dengar dan kerjakan karena sikap taklidnya kepada leluhurnya. Apa yang ia lihat dilakukan oleh leluhurnya, itu jugalah yang ia kerjakan. Tidak ada hakikat dan kerohanian di dalamnya. Al-Fujat jilid 6 halaman 228. Jadi ini adalah standar ketakwaan yang hendaknya kita berupaya untuk meraihnya. Dan ketika standar ini diraih, maka sebagaimana yang disabdakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, barulah kita akan memahami agama Rasulullah SAW. Kemudian selain menjelaskan mengenai falsafah pengorbanan dan hakikat ketakwaan, di satu tempat Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda,
Orang-orang soleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ruh dan kerohanian mereka, bukan karena daging, kulit dan tulang-tulang sampai kepada Allah taala. Allah taala sendiri telah berfirman dalam satu ayat, la yanalallahu wa wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum. Jadi daging dan darah hewan kurban sama sekali tidak akan sampai kepada Allah taala, melainkan ruh dari amalan-amalan soleh yang adalah ketakwaan dan kesucian yang akan sampai dari kalian. Jalaluhan bagian 1 ayat 3 halaman 247. Alhasil sekali lagi beliau Rasulullah menasihatkan, perhatikanlah amalan-amalan kalian. Amalan-amalan solehlah yang merupakan modal yang akan menjadi sarana diterimanya pengorbanan seseorang. Dan amal soleh adalah yang di dalamnya hak-hak Allah Ta'ala ditunaikan dan hak-hak para hambanya pun ditunaikan. Bukannya malah menyampaikan kezaliman dan kekejaman di satu sisi, dan dari sisi lain menyebut nama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam, Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan Rasulnya adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Alhasil, orang-orang yang berbuat kezaliman atas nama Allah dan Rasulnya, jika kita diberi tangguh, maka cengkeraman Allah Ta'ala juga. Jika mereka diberi tangguh, maka cengkeraman Allah Ta'ala juga akan keras. Jadi sebagaimana arti daripada kurban itu sendiri adalah dua pendekatan. Jadi kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita dekat kepada sesama makhluk Allah Ta'ala, terutama adalah manusia. Jadi sebagaimana disimpulkan di dalam setiap khutbah atau pidato para ulama itu, yang penting yang disimpulkan adalah haknya hakulullah, yang kedua adalah hakul ibad. Itu saja. Jadi tidak bisa kita bertolak belakang satu sama lain. Di satu segi misalkan seseorang itu menzalimi sesama manusia, di satu segi dia itu mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa. Misalkan takbir tapi menghancurkan bangunan orang atau membunuh orang, itu tidak bisa seperti itu. Jadi orang-orang yang melakukan kurban itu mendapatkan dua kedekatan, dekat dengan Allah Ta'ala, juga dekat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama manusia. Karena sebagaimana Rasulullah SAW juga disebutkan rahmat lil alamin atau rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Di seluruh alam itu bukan hanya manusia saja, banyak batu-batu, tumbuhan dan berbagai macamnya. Kemudian saya potong-potong karena bapak-bapak atau ibu-ibu saya sudah menyadarinya tidak akan sampai. Makna dari Islam adalah menjulurkan leher ke depan untuk disembelih. Jadi artinya Islam itu secara secara biasanya adalah Islam itu kita memberikan leher kepada agama itu, atau memberikan leher kita. Jadi setelah kita berbayat kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat zaman dahulu, beliau memberikan seluruhnya, jiwa, raganya, hartanya dan sebagainya. Makanya di sini makna atau arti yang sebenarnya dari Islam itu adalah memberikan leher ke depan untuk disembelih. Yani dengan penuh keridhaan menyerahkan ruh kita di singgasana Tuhan. Nama yang indah ini adalah ruh dari seluruh syariat dan jiwa dari semua perintah. Menjulurkan leher dengan kesenangan dan keridhaan hati untuk disembelih menuntut kecintaan yang sempurna. Jadi kata Islam mengisyaratkan bahwa pengorbanan yang hakiki membutuhkan makrifat yang sempurna dan cinta yang sempurna, bukan sesuatu yang lain. Ke arah inilah Allah Ta'ala mengisyaratkan dalam Al-Quran, la yanaluhum wala dima'uha walakin la yanaluhum taqwa minkum. Yani baik daging maupun darah hewan-hewan kurban kalian tidak dapat sampai kepadaku, melainkan pengorbanan inilah yang sampai kepadaku, yaitu kalian takut kepadaku dan menempuh ketakwaan untukku. Pidato Lahore Tuhan Hadirin
halaman 151. Alhasil inilah yang menjadi sarana bagi seorang mukmin. Ini adalah pemahaman terhadap ruh pengorbanan yang akan menghiasi kehidupan dunia dan akhirat seorang mukmin. Betapa beruntungnya orang-orang yang telah meraih pemahaman akan makrifat Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud bersabda bahwa untuk meraih makrifat yang sempurna adalah perlu juga untuk meraih rasa takut dan cinta kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana bisa diketahui bahwa makrifat telah diraih dan tak tercipta rasa takut dan cinta kepada Allah Ta'ala? Maka standar untuk mengukurnya adalah seseorang terhindar dari segala dosa. Jika terkadang timbul kelemahan di bawah tuntutan sifat manusiawi, maka ia segera beristighfar dan kembali kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin tidak pernah melakukan suatu kesalahan karena kelangsangan. Jadi salah satu arti daripada takwa itu kan khalidul basukirotan wakakirotan. Jadi ketika seseorang itu menjauhkan diri dari dosa kecil ataupun dosa besar, zakat itulah takwa. Makanya salah satu artinya di sini adalah kita terhindar atau menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Sedikit lagi bapak-bapak, ibu-ibu, pengorbanan setara lahiriah yang dilakukan dengan menciptakan ketakwaan yang murni juga hendaknya dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan. Bukan berarti pengorbanan lahiriah tidak boleh dilakukan. Pengorbanan lahiriah ini juga merupakan sunnah. Hadrat Rasulullah SAW biasa melakukannya. Islam telah secara khusus meneruskan sunnah Ibrahim ini, dan Rasulullah SAW selalu melakukan pengorbanan ini. Bahkan beliau SAW biasa melakukan pengorbanan ini atas nama orang-orang miskin dalam umat beliau SAW. Jadi diceritakan dalam hadis bahwa selalu beliau itu ketika berkorban itu satu untuk si A, si B, dan yang lainnya adalah untuk umat beliau. Kesucian hati adalah pengorbanan yang sejati. Saya ulangi, kesucian hati adalah pengorbanan yang sejati. Daging dan darah bukanlah pengorbanan yang sejati. Orang-orang awam mengorbankan hewan, sedangkan orang-orang yang istimewa menyembelih hati mereka. Namun Allah Ta'ala juga tidak menghentikan pengorbanan ini. Jadi Dia pun tidak menghentikan pengorbanan lahiriah ini. Supaya diketahui bahwa pengorbanan tersebut juga berkaitan dengan manusia. Ibrahim Ahmadiyah bagian 5 Rohani Ajaib di 21. Jadi pendeknya adalah kenapa lahiriah itu perlu dan penting, selain juga merupakan sunnah dari Rasulullah SAW, bahwa lahiriah itu mempengaruhi kepada kerohanian. Jadi ketika kita sholat, misalkan tunduk, berdiri dan sebagainya, itu ada merupakan melatih ruh kita juga. Bagaimana tunduk, bagaimana kita merendahkan hati dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh lahiriah itu adalah mempengaruhi terhadap kerohanian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya ini masih sangat panjang, tetapi saya singkatnya bahwa di akhir pidato Hadrat Khalifatul Masih Hadis menyeru kepada kita. Yang pertama, semoga Allah Ta'ala menerima pengorbanan orang-orang yang menanggung beratnya hukuman. Semoga Allah Ta'ala menerima pengorbanan orang-orang yang menanggung beratnya hukuman penjara semata-mata karena Allah Ta'ala, dan menciptakan sarana kebebasan untuk mereka. Semoga Allah Ta'ala menjaga dan melindungi keluarga para syuhada. Jadi teman kita Ahmadiyah di Pakistan, yang di Aljazair, yang di Burkina Faso dan sebagainya, mungkin ada yang terutama yang di Aljazair, di daerah Timur Tengah, banyak Ahmadi yang dipenjara, juga di daerah Pakistan. Jadi huzur dan kita berdoa semoga mereka menerima pengorbanan Allah Ta'ala, menerima pengorbanan orang-orang tersebut, dan Allah Ta'ala menciptakan sarana kebebasan untuk mereka.
Berkat pengorbanan ayah, anak, dan saudara-saudara mereka, semoga Allah Ta'ala seraya memberikan mereka pemahaman mengenai arti pengorbanan, juga memberikan mereka taufik untuk semakin meningkat dalam hubungan dengan Allah Ta'ala, bukannya menjauh dari agama. Doakanlah juga semoga kekacauan dan peperangan di dunia dapat berakhir. Dan sebagaimana kita ketahui masih banyak peperangan, semoga kekacauan dan peperangan di dunia dapat berakhir. Berdoa juga secara khusus untuk para Ahmadi di Pakistan, dan para Ahmadi di Pakistan sendiri hendaknya berdoa bagi diri mereka. Semoga Allah Ta'ala menerima pengorbanan mereka, jiwa dan perasaan mereka. Jadi sekarang ini sedang diadakan oleh para ulama-ulama itu untuk orang-orang Ahmadi supaya tidak berkorban. Jadi orang-orang Ahmadi di Pakistan itu dilarang oleh ulama-ulama untuk berkorban. Tetapi Uzur mengatakan dengan terjadinya bahwa orang-orang Pakistan yang bermigrasi berbagai macam negara, termasuk misalkan sekarang di Indonesia, termasuk yang berkorban pada hari ini, ada 1 ekor sapi, ada adanya keluarga Pak Iqbal, gitu kan? Itu yang merupakan orang Pakistan yang tersiar, yang ada di luar negeri maksudnya. Jadi banyak sekarang orang-orang Ahmadi di Pakistan yang melakukan pengorbanan di Kanada, di Amerika, di Eropa dan sebagainya. Termasuk yang saya bilang Pak Iqbal, keluarga Pak Iqbal. Juga di sini sekarang dilakukan oleh 4 orang, oleh keluarga Pak Tarto, keluarga Pak Bulgar Setiawan, juga dilakukan oleh Bapak Iwan Taufik. Mudah-mudahan pengorbanan yang dilakukan oleh mereka ini mendapatkan keberkatan yang luar biasa dari Allah Ta'ala bagi kehidupan keluarga-keluarga beliau, juga anak cucu dan keturunan beliau. Sedikit lagi, doakanlah juga untuk para Ahmadi di Burkina Faso. Semoga Allah Ta'ala juga memperbaiki kondisi di sana dan menciptakan kemudahan-kemudahan mereka. Berdoalah juga untuk para Ahmadi di Bangladesh. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki kondisi di sana juga. Berdoalah juga untuk para Ahmadi di Aljazair. Semoga Allah Ta'ala juga memberikan pemahaman kepada pemerintah di sana, dan semoga mereka mengakui hak para Ahmadi. Berdoalah untuk para Ahmadi di seluruh dunia. Semoga Allah Ta'ala menaungi mereka semua dengan karunia dan rahmatnya, dan semoga seluruh Ahmadi seraya mengibarkan bendera Hadrat Muhammad Rasulullah SAW dan menyebarkan tauhid di dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk hal tersebut. Demikian khutbah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Ya Allah, berilah yang terbaik untuk mereka jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia. Amin. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر ربي من كل ذنب وأتوب إليه. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana afri alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Ya Hafidhu ya Azizu ya Rafiqu ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika nastaghis.
ربي كل شيء خادمك ربي فاحفظنا وانصرنا وارحمنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk syafaat berdiri saja di masing-masing. Ibu-ibu. Nasa, ini siapa? Hah? Pakai. Nah. Ya sekarang begini ya. Sarapan. Belum kerja. Kerja sarapan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salat Idul Adha sudah terlaksana. Semoga Allah menerima amal soleh kita kelak di yaumul akhirah menjadi ruh ketakwaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd.